Ya, syukur alhamdulillah hari ini kami bersama-sama pengurus DPP Ferrari mengundang DPD dan DPC Ferrari seluruh Indonesia untuk hadir mengadakan Halal Bihalal bersama dengan anak-anak yatim di Grand G7 Hotel serta rekan-rekan sejawat lainnya termasuk mass media yang merasa bersahabat dengan kita. Hari ini ada Halal Bihalal, maksudnya adalah saling maaf-memaafkan dan mempererat tali silaturahim di antara sesama advokat Ferrari dengan masyarakat setempat maupun para pengurus RT RW di Kelurahan Cempaka Baru. Selain itu juga dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan para alim ulama serta travel dari jamaah umroh dan haji yang selalu bersama-sama dengan Ferrari, yaitu travel Salmatur. Itu maksudnya supaya terikat jalinan kekeluargaan, ukhuwah Islamiyah dan persaudaraan lintas agama, lintas suku dan lintas budaya. Bahkan kita ada masyarakat dari Dayak juga kita undang dan alhamdulillah hadir. Juga bersama rekan-rekan dengan Halal Bihalal, kita yakin di antara kita sudah tidak ada dosa-dosa lagi, kita kembali fitrah, kembali suci, dan kita melanjutkan kegiatan keseharian kita untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menarik di sini menggunakan pakaian adat. Ya. Mungkin bisa dijelaskan. Nah, ide pakaian adat adalah ide dari rekan bendara umum. Silakan untuk dikemukakan kenapa mesti harus pakaian adat. Silakan. Ya, pertama-tama tentunya kita karena kita warga negara Indonesia, kita cinta aneka macam adat istiadat di Indonesia. Kedua, karena bertepatan dengan Hari Kartini, sehingga untuk memperingati Hari Kartini kita menyampaikannya dengan pakaian adat. Yang ketiga, karena kita sudah biasa bertahun-tahun itu menggunakan pakaian seragam full dress Ferrari. Jadi kita ingin yang beda gitu ya, ingin yang beda ya. Terima kasih. Nah, ini seperti apa juga sih, mungkin Bapak ini kan setiap tahun dilaksanakan ya. Dan tadi seperti dibilang katanya cuman Pak Teguh tokoh pengacara yang selalu dekat dengan anak yatim, seperti apa sih mungkin? Ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya dari tahun sudah berapa puluh tahun yang lalu kehidupan saya memang begini, karena saya orang kampung, orang desa, orang nggak punya, sehingga kita sayang dengan anak yatim seperti itu kehidupan saya masih zaman muda dulu ya, seperti ini gitu. Jadi kita bawa terus sampai saat ini, apalagi sekarang kita punya kemampuan yang lebih dibandingkan dulu seperti itu. Jadi kita lakukan. Kenapa? Ini menjadi darah hidup kita atau napas hidup kita, dan kebetulan disupport oleh Pak Sekjen, oleh Ibu Bendara. Jadi kita lakukan tidak hanya saat Halal Bihalal, setiap hari-hari besar Islam Ferrari selalu mengadakan kegiatan seperti ini. Dan bahkan ulang tahun keluarga kita juga kita ajak anak-anak yatim untuk ikut bersukaria penuh ceria. Juga kita ajak anak yatim untuk, sebagai contoh tadi, bapaknya merasa ingin juga diajak untuk studi tour, karena anak yatim diajak, masa bapaknya enggak, pengurus RW enggak. Karena anak yatim juga kita ajak studi tour misalnya ke Jogja, ke berbagai wilayah daerah. Juga besok bulan Juni rencana kami sebagai bendara DPP Ferrari akan mengajak anak yatim untuk studi agriculture. Jadi bagaimana cara menanam misalnya cabai, jagung, padi, dan lain-lainnya di Cirebon nanti bulan Juni akan diajak. Nah, tadi ditanyakan bagaimana untuk Bapak Pengurus, sudah diputuskan kita akan berangkat ke Jogja. Nah, ini kalau teman-teman mau ikut bareng, kita bareng sekedar main ke sana gitu. Cuma itu waktunya buangnya banyak sekali. Kenapa? Karena 4 hari 5 malam. Itu maksudnya. Tujuannya apa? Mempererat tali rahim supaya kita panjang umur, kita bahagia, kita sehat, lancar dalam usaha untuk memperoleh rezeki yang halal dan barokah. Pak Teguh, total Ayo Pak Sekjen, semua dukungan beliau juga. Terima kasih ya kepada rekan-rekan pers yang meliput acara kita Halal Bihalal silaturahmi. Seperti tadi disampaikan, memang ini kegiatan rutin, terutama untuk penyantunan.
dari anak yatim piatu. Inilah bagian daripada sosial kita yang memang sesuai dengan motonya profesionalisme religius. Jadi memang nyata dilakukan oleh terutama ketua umum. Kita bisa lihat kegiatan-kegiatan setiap tahun, terutama halal bihalal. Hanyalah suatu kebanggaan kita kepada ketua umum ini, perhatiannya kepada masyarakat, terutama yatim piatu. Jadi kami sangat bangga bisa berjalan ini secara rutin. Kalau kami sendiri mengikuti langkah ketum ini ya agak kececer juga, luar biasa memang kecepatan daripada ketum itu, terutama dalam pelayanan sosial, apalagi kalau dalam menjalankan profesi, memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu atau prodeo, itu luar biasa ketum ini. Makanya kita juga di organisasi kita juga ada lembaga bantuan hukum. Itu saja mungkin yang saya tambahkan. Terima kasih. Pak Teguh, total hari ini anak yatim berapa sih? Ada berapa? Anak yatim 2 RW sekitar 40 atau 50. Tapi ada yang tidak datang tadi kan berapa? Jadi seperti itu. Terus pengurusnya juga kita undang semuanya. Pengurus anak yatim masing-masing RW ada pengurusnya. Itu Pak. Akankah agenda ini akan diadakan setiap tahun atau seperti apa Pak? Kita kalau halal bihalal setahun sekali, tapi untuk santunan yatim adalah setiap saat, setiap ada yang besar Islam kita lakukan selama ini dari tahun berapa ya 80-an ini kita lakukan terus, walaupun dulu belum ada Vera kita kehidupan saya ya begini nih bisanya, nggak bisa lebih hebat lagi nggak bisa, ya sudah kita syukuri aja nikmat Allah SWT. Berarti ini anggota Ferai diundang semua hari ini Pak Teguh? Diundang perwakilan-perwakilan yang hadir. Karena kalau diundang pribadi-pribadi yang jaraknya jauh dari Kaltim biasanya, ya, itu hadir 2 orang dari Banjarmasin, dari Suku Dayak, dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, juga dari Banten, itu kira seperti itu. Sekarang total berapa anggota Ferrari Pak Teguh? Anggota Ferrari belum banyak, baru berapa ribu ya, 2000-an lebih. 2000. Ya belum banyak kita, karena baru 112 cabang. Ya, baru 112 cabang di seluruh Indonesia seperti itu. Oke. Harapannya mungkin terakhir Pak Teguh seperti apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh advokat Ferrari selalu hidupnya mendapat ridho Allah, diberikan kemudahan dalam menjalani tugas profesinya, diberikan kesejahteraan buat diri dan keluarganya, serta terwujud segala doa-doanya ya dalam cita dan cintanya, serta semua apa yang menjadi keinginannya bisa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesehatan, kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Dan insya Allah kita berdoa nanti di akhir zaman kita ketemu berkumpul di dalam surganya Allah.